Wanita cantik tolak cowok pengangguran nampaknya berujung begini tak ada yang mengira hingga akhirnya pelaku pun berhasil diamankan. Seorang wanita cantik bernama Melinda Zidomi tinggal di Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Melinda sendiri dikenal sebagai wanita yang pintar, baik, penurut, dan tak pernah bermasalah. Usai lulus SMA, dirinya pun kuliah ke Palembang dan lulus menjadi sarjana di tanggal 25 Agustus 2017. Lulus kuliah, Melinda pun sempat mengajar di gereja karena memang Melinda suka anak-anak dan ingin menjadi pendeta. Akhirnya Melinda pun memiliki ikatan dinas selama 2 tahun. Melinda ditugaskan di gereja Sungai Gau dan sudah berjalan 6 bulan. Melinda sendiri berusia 24 tahun. Rencananya bulan Juli 2019, Melinda akan segera menikah dengan pacarnya Peniaro. Selama tugas di sana, Melinda pun tinggal di mes dekat perkebunan sawit yang memang cukup jauh dari Palembang. Bahkan bila hendak ke kota Palembang, mereka harus menggunakan speedboat dari tempat Melinda. Tinggal di lingkungan perkebunan kelapa sawit, Melinda pun dekat dengan para warga setempat. Bahkan di gereja pun Melinda memang banyak dekat dengan orang-orang setempat. Banyak yang menyayangi Melinda dan juga banyak yang senang Melinda bisa dekat dengan anak-anak mereka, mengajarkan kebajikan. Hingga akhirnya kejadian musibah buruk pun datang kepada Melinda. Saat itu Melinda ingin pergi ke pasar karena barang-barang di rumahnya sudah habis. Melinda pun pergi ke pasar tak sendirian, melainkan bersama Anita yang berusia 11 tahun, anak salah satu jemaat gerejanya. Perjalanan dari mes Melinda ke tempat pasar tersebut memang taklah jauh, namun melewati perkebunan yang memang sepi. Saat itu Melinda dengan Nita pergi di jam 4 sore. Sesampainya di pasar, mereka pun berbelanja kebutuhan dapur dan Melinda berserta Anita pun memang sengaja tak ingin pulang malam-malam, segera secepatnya pulang setelah mendapatkan barang yang dibeli. Bukan sekali dua kali juga Melinda belanja ke pasar dari mesnya, namun kali ini memang ada yang berbeda karena ternyata ada orang yang berniat jahat kepada mereka. Setelah akhirnya jam 5 dan mereka selesai berbelanja, mereka pun memutuskan untuk pulang. Di perjalanan seperti biasa harus melewati perkebunan sawit yang nampak memang saat itu sudah sore. Namun tiba-tiba Melinda pun berhenti karena jalanan tersebut ternyata terhalangi oleh kayu yang memang harus disingkirkan apabila si motor itu mau lewat. Melinda pun mencoba turun untuk menyingkirkannya, namun tak lama ada 2 orang tak dikenal dengan motor, satu mendekap Melinda dan satu lagi mendekap Nita. 2 orang tersebut memakai tutup kepala hingga Melinda maupun Nita tak tahu siapa pelakunya. Nita saat itu bahkan dipukuli hingga dirinya tak bergerak lagi. Sementara Melinda yang terus disiksa, bahkan Melinda pun mendapatkan kekerasan seksual. Melinda diperkaos oleh pelakunya. Hari sudah malam saat itu, para jemaat, teman-teman Melinda dan juga bahkan orang tua dari Nita nampak kebingungan karena Nita dengan Melinda belum pulang. Padahal mereka tak pernah pulang sampai larut malam mengingat keadaan jalan. Di gereja pun semua orang mencari Nita dan juga Melinda hingga dikagetkan dengan seorang anak yang datang dengan lusuh berjalan kaki. Ternyata anak tersebut adalah Nita yang memang tak meninggal, melainkan saat itu Nita hanya pingsan. Nita pun menceritakan kalau dirinya dengan pendeta Anita dihadang 2 orang tak dikenal saat itu. Saat itu bahkan Nita mengaku dirinya kini tak melihat lagi pendeta Melinda di mana dan tak tahu ibu Melinda masih hidup atau tidak. Langsung saja para warga pun melaporkan kepada pihak kepolisian, langsung saja mencari pendeta Melinda di tempat yang ditunjukkan Anita. Pihak kepolisian dan juga para warga jemaat tetap mencari di mana pendeta Anita meskipun saat itu sudah larut malam. Namun mereka tetap berusaha hingga akhirnya keesokan harinya mereka menemukan jasad tubuh Anita yang sudah tak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Polisi langsung olah TKP di mana di tempat Melinda ditemukan dan jasad Melinda pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Hasil otopsi cukup menyedihkan. Melinda dianiaya, bahkan dirinya diperkaos sebelum akhirnya dirinya dihabisi oleh para pelaku. Pihak kepolisian pun menyebutkan kalau mereka menemukan bukti-bukti yang ada dan terus saja pihak kepolisian pun menginterogasi saksi-saksi termasuk Nita yang nampak kondisinya sudah membaik. Nita menjelaskan keterangan tinggi pelaku dan saat itu memang menggunakan tutup kepala, namun Nita serasa mengenali kedua orang itu. Hingga akhirnya pihak kepolisian meyakini kalau kedua orang itu adalah orang dekat dari Melinda. Dan dengan kerja keras pihak kepolisian, akhirnya pihak kepolisian mengamankan 2 pelaku yang ternyata mereka adalah tetangga dari Melinda. 2 lelaki tersebut salah satunya ternyata menyukai Melinda, bahkan sempat mengutarakan cintanya kepada Melinda namun ditolak. Satu pelaku bernama Nan berusia 20 tahun dan satu lagi bernama Henry berusia 18 tahun.
Nan memang suka kepada Melinda. Di awal hanya naksir, namun lama-lama Nan sendiri mengutarakan cintanya kepada Melinda tanpa Nan tahu kalau Melinda memang sudah punya tunangan dan akan segera menikah. Nan tak terima ditolak cintanya hingga akhirnya berencana untuk memperkawas Melinda dan minta ditemani oleh Henry. Nan juga mengungkapkan kalau dirinya di awal tak pernah berniat menghabisi Melinda. Namun saat diperkawas, Melinda berontak, bahkan Melinda menjerit-jerit hingga dirinya panik dan langsung menghabisi Melinda. Usai melakukannya kepada Melinda dan tahu kalau Melinda sudah tak bernyawa, Nan dan Henry pun meninggalkan Melinda di semak-semak, berakting seperti dirinya tak tahu apa-apa. Kini mereka dinyatakan bersalah dan divonis seumur hidup. Keluarga Melinda yang sedih mendapatkan jasad Melinda ke Nias diterbangkan dari Palembang dengan penuh kesedihan. Cita-citanya kini menjadi seorang pendeta kandas, bahkan Melinda tak bisa bertemu keluarga untuk selamanya. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga dari kasus ini kita bisa jadikan pelajaran hidup dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.